Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 234 Pakar Tersembunyi. Lembah 100 Lengkungan merupakan formasi yang mengerikan karena jangkauannya membentang dari tanah hingga langit. Selama berada dalam jangkauan lembah 100 lengkungan, akan ada lapisan tekanan tak terlihat yang menelan mereka dan mulai menekan manusia. Tekanan yang menakutkan itu tidak dapat dihalangi bahkan oleh Chu Feng. Namun, di tempat seperti itu, ada seseorang yang tinggal di sana. Dan pada saat itu, orang itu ada di depan matanya. Hai, ada orang. Bisakah kamu membantuku? Chu Feng saat ini berada di ambang hidup dan mati, tetapi dia tahu bahwa penguasa kuil pasti memiliki metode untuk menguraikan formasi tersebut. Bagaimanapun, orang itu kemungkinan besar adalah seorang spiritualis dunia jubah biru. Metode formasi rohnya tentu tidak akan tertandingi oleh Chu Feng. Lagi pula, dari asapnya, dia tahu bahwa memang ada seseorang di sana, dan orang itu tidak terpengaruh oleh tekanan aneh itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu damai hingga bisa memasak di sana? Jadi, Chu Feng mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bergegas mendekati aula kuil. Saat itu, dia tidak peduli siapa penguasa aula kuil itu atau apakah itu berbahaya atau tidak. Dia tahu bahwa jika penguasa di sana membantunya, dia akan memiliki banyak kesempatan untuk hidup. Jika dia tidak membantu, dia pasti akan mati. Asteriskус tepat saat Chu Feng hendak mendekat, seseorang melompat keluar dari aula kuil dan mendarat di puncak gunung. Itu adalah seorang lelaki tua berambut putih dan berwajah penuh kerutan. Namun, matanya cerah dan bersemangat. Yang terpenting adalah lelaki tua itu mengenakan jubah berwarna emas. Di bagian dada jubah itu, bahkan ada seekor kilin. Dia adalah orang dari istana Pangeran Kilin. Ketika lelaki tua itu melihat bahwa Chu Feng bisa berdiri di udara, dia tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia kembali tenang dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Siapa kamu?" "Senior, saya adalah murid dari sekolah naga Asure dan saya datang untuk berpartisipasi dalam perburuan heroik. Namun, karena aku tidak dapat meninggalkan lembah 100 lengkungan tepat waktu, aku dibatasi oleh tekanan aneh. Saat ini, aku tidak dapat bernapas jadi aku berharap kau dapat menyelamatkan hidupku." Chu Feng langsung masuk ke topik utama karena dia benar-benar tidak punya waktu untuk mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. "Maafkan saya. Saya bukan guru di sini jadi saya tidak bisa memutuskan. Bagaimana dengan ini? Tunggu sebentar dan saya akan bertanya. Mengenai apakah dia bersedia membantu Anda atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan Anda." Orang tua itu mengucapkan kata-kata itu, lalu setelah menilai Chu Feng dengan heran, tubuhnya melompat dan dia bergegas kembali ke aula kuil. Pada saat itu, di dalam aula kuil, seorang lelaki tua dengan wajah ceria dan mengenakan pakaian yang terbuat dari kain kasar sedang duduk di depan tungku. Dia meletakkan satu kakinya di atas yang lain sambil bersenandung kecil sambil memasak sup dengan semangat tinggi. Ketika dia melihat lelaki tua berambut putih itu kembali, lelaki tua berpakaian kain itu bertanya dengan sangat santai, "Feng Yang, orang macam apa yang telah memasuki wilayahku?" "Seorang anak laki-laki di alam mendalam tingkat 1. Kata lelaki tua berambut putih itu. "Seorang anak laki-laki di alam mendalam tingkat 1. Feng Yang, lelucon macam apa itu? Jelas, orang itu datang sambil berjalan di udara. Bagaimana dia bisa memiliki kultivasi alam mendalam tingkat 1? Dia seharusnya berada di alam surga." Pria tua berpakaian kain itu mengerutkan bibirnya dengan curiga. "Kau tahu, tetapi kau menyuruhku pergi, dan pada akhirnya, aku memberitahumu, tetapi kau tidak percaya. Kau adalah seorang spiritualis dunia jubah biru, jadi tidakkah kau akan tahu siapa orang itu jika kau memeriksanya?" Lelaki tua berambut putih itu menatap lelaki tua berpakaian kain itu tanpa daya. Pada saat itu, lelaki tua berpakaian kain itu sudah menutup matanya, dan ketika dia membukanya kembali, sedikit keterkejutan juga muncul di tatapannya saat dia berkata, "Mengesankan. Alam mendalam tingkat pertama dan dia sudah menguasai metode untuk berjalan di udara. Sepertinya dia mengembangkan keterampilan bela diri tubuh yang istimewa dan dia tidak setua itu. Menurutku, Feng Yang, sepertinya Provinsi Azuremu memiliki bibit yang bagus ya. Namun sayang, ia tak sanggup menahan tekanan dari formasi ini. Aku khawatir nyawanya yang kecil akan sulit dipertahankan." Lelaki tua berpakaian kain itu menggelengkan kepalanya dan terus menyenandungkan lagu kecil itu dan memasak sup daging di atas kompor. "Saudara Hen Yuan, di Provinsi Azure milikku, tidak banyak keterampilan bela diri yang memungkinkan seseorang berjalan di udara. Orang ini pasti mendapat warisan dari Imperial Sky Sage. Cukup sulit untuk melihat keterampilan unik Imperial Sky Sage untuk berjalan di udara yang menghilang selama 100 tahun, muncul kembali. Aku ingin tahu apakah saudara Hen Yuan dapat memberiku muka dan menyelamatkan hidupnya." Pria tua berambut putih itu memohon. "Saudara Feng Yang, keterampilan bela diri untuk berjalan di udara adalah harta yang sulit didapat di 9 provinsi manapun. Namun, apa hubungannya itu denganku? Aku tinggal di tempat ini secara sembunyi-sembunyi karena aku tidak ingin ada yang menggangguku.
Karena dia menemukan daerah ini, di masa depan, akan sulit baginya untuk merahasiakannya dan dia akan membocorkannya. Belum lagi jika dia tidak mati karena tekanan formasi di sini, bahkan jika dia hidup, aku tidak akan membiarkannya pergi hidup-hidup. Lelaki tua berpakaian kain itu tersenyum tipis. Saudara Hen Yuan, apakah kamu benar-benar tidak akan menyelamatkan nyawa seseorang? Pria tua berambut putih itu sedikit mengernyit. Sepertinya kau tidak cukup memahamiku. Lelaki tua berpakaian kain itu tersenyum dan dia tidak tergerak. Hus pada saat itu, lelaki tua berambut putih itu tidak membuang kata-kata lagi. Dia melompat keluar dari aula kuil dan tiba di puncak gunung sekali lagi. Saat dia melihat ke arah Chu Feng yang berdiri di udara, berwajah pucat pasi, dan bisa saja terjatuh setiap saat, dia mengerutkan keningnya erat-erat seolah sedang mengambil keputusan sulit. Namun pada akhirnya, dia masih menggertakkan giginya dan mengeluarkan lencana seperti kristal dari saku dadanya. Dia melemparkannya ke arah Chu Feng dan berkata, "Tangkap." Bang melihat itu, Chu Feng segera mengulurkan tangannya untuk menerimanya, dan setelah menerima lencana itu, tekanan tak kasat mata yang melingkari Chu Feng langsung menghilang. Udara dan kekuatan mendalam yang sebelumnya menghilang muncul kembali di sekitar Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng sangat gembira karena akhirnya dia diselamatkan. Dia pertama-tama menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam selama beberapa saat. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa bernapas adalah hal yang cukup nyaman. "Terima kasih Senior, ada apa?" Chu Feng awalnya ingin mengucapkan terima kasih, tetapi dia terkejut ketika mendapati wajah lelaki tua berambut putih itu agak pucat dan agak jelek. Dia tampak seperti Chu Feng sebelumnya. "Saya hanya punya satu lencana. Setelah memberikannya kepada Anda, saya juga harus menanggung tekanan formasi di sini." Pria tua berambut putih itu tersenyum tenang dan berkata, "Apa ini?" Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng langsung sangat terkejut. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa lelaki tua yang baru pertama kali bertemu dengannya dan sama sekali tidak dikenalnya itu akan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya. Hal itu membuat Chu Feng berada dalam situasi yang sulit. Dia dapat melihat bahwa penguasa daerah itu tidak bersedia menyelamatkannya dan bahwa lelaki tua itu memutuskannya sendiri. Dia memberikan objek perlindungannya sendiri kepada Chu Feng, tetapi dari situ, dia sendiri terjerumus ke dalam bahaya. Meskipun Chu Feng benar-benar ingin terus hidup, dia tidak rela membiarkan seorang lelaki tua yang baru pertama kali ditemuinya kehilangan nyawanya demi menyelamatkannya. "Chu Feng, cepat ingat formasi di lencana ini. Selama kamu mengingatnya, aku bisa membantumu membuat ulang lencana perlindungan seperti ini." Pada saat itu, tentu saja, kamu bisa menahan tekanan formasi. Tepat pada saat itu, suara Egi yang menyenangkan terdengar di otak Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba menyadari apa yang harus dilakukan. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat memasukkan kekuatan rohnya ke dalam lencana seperti kristal dan dia mempelajari formasi di lencana tersebut. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dengan kilatan pencerahan dan dia menemukan bahwa wajah lelaki tua berambut putih itu semakin jelek. Jadi, dia berkata, "Senior, saya Chu Feng. Siapa nama besarmu? Di masa depan, saya pasti akan membalas budi yang menyelamatkan hidup ini." "Ho, teman kecil, namamu Chu Feng. Nama yang cukup bagus." Qi Feng yang memaksakan senyum tipis, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan rasa sakit karena kesulitan bernapas. "Bantuan besar tidak bisa dibalas dengan kata-kata. Di masa depan, aku akan membalas budi ini dengan tindakan. Senior, kuharap kita bisa bertemu lagi." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng melemparkan lencana di tangannya kembali ke Qi Feng Yang. "Chu Feng, kau." Pada saat yang sama ketika Qi Feng Yang menangkap lencana itu, dia menemukan bahwa Chu Feng sudah berbalik dan pergi. Pada saat itu, dia awalnya ingin mengejar, tetapi dia tidak bisa karena dia yang tidak bisa berjalan di udara tidak berdaya. "Anak ini cukup berani. Tapi itu bagus. Kalau dia tidak mengembalikan lencana pelindung itu kepadamu, aku sendiri yang akan mengambilnya kembali. Akan lebih baik baginya untuk mengambil inisiatif mengembalikannya daripada aku membunuhnya." Tepat pada saat itu, tawa samar terdengar. Pria tua berpakaian kain yang bersemangat itu sudah muncul di samping Qi Feng Yan tanpa suara apapun. Namun, dia tidak berdiri di puncak gunung. Dia berdiri di udara.